Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel yang membahas detail dan seluk-beluk mengenai Mazda CX-5. Nah, di video saya kali ini, saya akan membahas satu hal yang belum pernah saya ulas pada video-video saya sebelumnya, masih mengenai Mazda CX-5. Apakah kalian tahu apa itu? Jadi, di video saya kali ini, saya akan mengulas mengenai jok yang ada di Mazda CX-5. Jadi jok di Mazda CX-5 ini adalah jok yang berbahan dasar kulit. Nah, di video saya kali ini saya akan mengulas apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan tentang jok ini, dari mulai jok bagian pengemudi depan, jok bagian penumpang depan, dan jok di kursi tengah atau kursi belakang. Nah, apa-apa saja yang perlu kalian perhatikan dan bagaimana kalian mengkonfigurasi jok di Mazda CX-5. Ikuti terus video saya ya. Nah, ini adalah jok baris depan dari Mazda CX-5. Kita lihat di jok bagian pengemudi dulu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pengaturan dan ada settingan memori. Jadi kalian bisa mengkonfigur memori untuk dua settingan dari kursi Anda. Jadi contohnya ini, kalau misalkan ini saya sudah konfigur settingan kursi posisi nomor 1 dan nomor 2. Jika saya pencet nomor 1, nah dia akan maju. Ini adalah posisi mengemudi ideal saya. Nah, jika saya pencet nomor 2, dia akan mengubah ke konfigurasi nomor 2. Kita lihat. Nah, itu dia. Nah, di sini ada 3 pengaturan yang bisa kita lakukan. Ini elektrik. Jadi kalau ini untuk menegakkan sandaran daripada jok pengemudi. Nah, sementara kalau ini itu adalah untuk merebahkan posisi sandaran. Kalau bagian ini, kalau kita majukan, ini adalah untuk memajukan posisi kursi pengemudi. Kalau kita mundurkan atau dorong ke arah sini, dia akan memundurkan kursi pengemudi. Kalau kita naikkan, maka dia akan sedikit mengangkat bagian sini dari jok. Sementara kalau ini adalah untuk menyetel bagian sini. Jadi untuk menyetel bagaimana kursi ini bisa memeluk kita. Jadi kalau kita pencet ini, dia akan lebih memeluk atau lebih merenggang, seperti itu guys. Nah, kita lihat. Nah, ini jika saya gerakan ini, kita lihat. Nah, dia akan maju. Jadi dia akan lebih tegak. Jika saya dorong ini ke belakang, ke arah sini, dia akan merebahkan sandaran kursinya ini. Kita lihat. Nah, ini jadi kalau ini kita majukan ke sini, dia akan menegakkan bagian sini, jadi dia akan maju. Jika kita dorong ke belakang, dia akan merebahkan. Sama halnya dengan ini yang tadi kita lihat. Jadi jika kita majukan ini, kita dorong ini ke depan, dia akan maju. Kita lihat. Nah, dia akan maju. Jika kita dorong ini ke belakang, dia akan mundur. Kita lihat. Nah, untuk bagian ini adalah untuk mengkonfigurasi daerah sini, yaitu sebenarnya efeknya di kita adalah ini akan berasa memeluk atau tidak. Jadi
Jadi kita lihat jika kita pencet ini, nah ini juga kalian bisa lihat guys, jadi ada sedikit pergerakan di bagian sini. Nah ini juga kita lihat, jika kita pencet tombol bagian ini, maka posisi ini akan masuk ke dalam. Kita lihat. Nah, jika kalian bisa melihat, dan jika saya pencet bagian ini, maka posisi ini akan agak sedikit terangkat. Kita lihat. Nah, seperti itu guys. Jadi mungkin untuk yang bagian ini agak sulit terlihat dari video, namun jika kalian praktekkan langsung, kalian akan bisa merasakan, terutama kalau kalian sebagai pengemudi duduk di kursi ini dan langsung mengkonfigur bagian ini. Kalian akan merasakan ini lebih ke arah bagaimana efeknya, itu lebih ke arah kalian ingin kursi ini memeluk erat kalian atau kalian ingin sedikit longgar, seperti itu. Nah, itu untuk yang kursi bagian pengemudi. Sekarang kita lihat kursi bagian penumpang depan. Nah, ini adalah kursi bagian penumpang depan. Jadi sama seperti jok Mazda lainnya, di bagian pengemudi atau di bagian baris kedua. Jadi jok ini adalah jok kulit. Bedanya dengan jok bagian pengemudi adalah di bagian jok penumpang depan ini tidak ada settingan untuk mengingat posisi dari tempat duduk. Kalau di kursi bagian pengemudi tadi, kalian bisa punya dua pengingat atau dua memori untuk mengingat posisi 1 dan posisi 2 dari tempat duduk favorit, posisi tempat duduk favorit kalian. Kalau di sini tidak ada. Jadi, dan untuk pengaturannya juga kalian hanya bisa melakukan pengaturan maju mundur lewat sini. Jadi ketika ini didorong ke sana, dia akan maju, ini didorong ke sini, dia akan mundur. Dan untuk merebahkan atau membuat sandaran ini menjadi tegak atau rebah, itu dengan cara mendorong ke sini atau mendorong ke belakang. Tidak ada pengaturan di tengah tadi untuk menyetel bagian sini. Jadi tidak konfigurasi jok ini untuk bisa lebih memeluk atau tidak. Anda ketika duduk itu tidak dapat diatur di sini. Jadi hanya bisa maju mundur atau merebahkan atau menegakkan sandaran tempat duduknya. Tapi secara kenyamanan, jok ini sama dengan jok di bagian pengemudi depan. Gitu guys. Nah, seperti yang kalian bisa lihat, kursi belakang atau kursi tengah dari Mazda CX-5 ini dapat menampung 3 penumpang. Mungkin jika kalian sedikit berdesak-desakan, kursi bagian belakang ini dapat memuat 4 penumpang, walaupun tidak begitu nyaman. Namun untuk segi kenyamanan, kursi di belakang ini dapat dapat menampung 3 penumpang dewasa. Nah, kita lihat ini ada, nah di tengah, jika kursi tengah menampung hanya 2 penumpang dewasa, kalian bisa menjadikan kursi bagian sentral ini sebagai penyangga tangan. Nah, ini, nah di sini ada
Kita lihat ada USB juga di sini, jadi kalian bisa charge. Ada USB 2 slot, dan ini ada cup holder juga sebanyak 2 buah. Nah, selanjutnya kursi bagian tengah ini juga dilengkapi dengan ISOFIX. Di ISOFIX ini, nah mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana sih cara penggunaan ISOFIX. ISOFIX ini adalah colokan, bahasanya colokan untuk tempat duduk bayi guys. Jadi jika kalian punya tempat duduk bayi, kalian tinggal colok, tinggal konekkan ke 2 titik ini. Jadi ada di bawah sini. Jadi jika kalian punya tempat duduk bayi, kalian bisa colokan di sini 2, nanti akan bunyi ceklek-ceklek gitu. Sayang sekali saya tidak ada contohnya guys. Jadi tapi sebenarnya gampang. Jadi kalian jika ada tempat duduk bayi, kalian bisa colokkan di sini. Kalian bisa colokkan di sini dan itu akan sangat safe. Jadi dibanding kalian tidak mencolokkan tempat duduk bayi itu ke ISOFIX, itu akan sangat berbahaya buat anak kecil atau bayi tersebut guys. Nah, lalu saya akan coba bahas sedikit mengenai bagaimana cara melipat bangku yang ada di kursi tengah atau kursi belakang ini. Nah, jika kalian ingin melipat bangku yang ada di sebelah kanan ini atau di belakang pengemudi, caranya gampang. Jadi kalian tinggal lihat. Nah, nih, jadi kalian tinggal tarik, kalian tinggal tarik tuas yang ada di sini. Nah, kalian tinggal tarik. Ini kalian untuk seat beltnya kalian bisa lepas juga. Nah, kita lihat. Nah, ini kalian lihat guys, ketika kalian tarik, dia akan melepas kunciannya. Kita lihat, kuncian ini akan akan di lock, akan dikunci di besi ini. Gitu. Nah, jika kalian ingin menegakkan kembali sandaran, kalian tinggal tarik seperti biasa. Lalu jangan lupa seat beltnya kalian posisikan dahulu, lalu kalian tarik ini sehingga bunyi ceklek gitu guys. Kita lihat. Nah, ini ada satu hal penting yang harus kalian perhatikan. Saya coba ulang kembali. Nah, ini ada suatu keadaan di mana ketika dia tidak mengunci sempurna, ada indikator di sini guys. Jadi indikator merah nih, kalian bisa lihat dia agak sedikit menyala dalam gelap. Nah, indikator ini menandakan dia belum mengunci secara sempurna. Nih, jadi ada indikator merah ini menandakan dia belum mengunci sempurna. Kalian harus pastikan indikator merah ini hilang atau tidak ada. Kalian dorong terus sampai indikator ini hilang. Nah, indikator ini hilang, itu artinya sudah terkunci sempurna. Nah, untuk reclining ini untuk sedikit merebahkan sandaran pada kursi tengah ini. Jadi di Mazda CX-5 ini kalian bisa reclining kursi tengah atau kursi belakang ini 1 kali. Nah, ini agak sedikit tegak. Untuk recline kalian juga bisa menggunakan tuas ini, kalian tarik lalu kalian dorong ke belakang lagi. Tuh. Lihat. Nah, ini kita lihat dia indikator merahnya menyala, artinya belum terkunci secara sempurna. Kalian dorong lagi guys. Tuh. Begitu kalian dorong lagi, dia indikatornya akan hilang, artinya dia sudah terkunci sempurna.
Jadi pastikan ketika kalian melakukan recline atau merebahkan kursi tengah atau kursi belakang Mazda CX-5 ini, kalian perhatikan indikator merah ini. Tadi saya contohkan ketika saya recline, indikator merah ini menyala. Itu artinya kursi ini belum terkunci sempurna. Jadi belum terkunci ke kait besi yang ada di belakang tadi. Jadi jika ini masih indikator merahnya ada, kalian harus dorong lagi sampai dia terkunci sempurna. Gitu guys. Sekarang kita lihat di bagian kiri atau belakang kursi penumpang depan. Nah, sama. Dia ada isofix-nya juga 2. Jadi jika kalian punya tempat duduk bayi, kalian bisa colokkan tempat duduk bayi itu ke sini. Jadi di sini kalau kalian masukkan jari kalian, di sini itu ada semacam konektor guys. Jadi semacam konektor, semacam seperti ini nih. Jadi semacam konektor. Jadi jika kalian colokkan tempat duduk bayi, akan bunyi ceklik, sampai bunyi ceklik seperti itu, maka bayi Anda akan aman di tempat duduk bayi. Jadi sama seperti ketika Anda mencolokkan seat belt. Kita lihat. Nah, nanti akan ada bunyi seperti, nah, sampai klik seperti itu. Sama, jadi ketika Anda mencolokkan di isofix, nanti akan ada bunyi ceklik seperti itu. Itu akan memastikan bahwa tempat duduk bayi Anda sudah terkoneksi sempurna dengan kursi belakang atau kursi tengah Mazda CX-5 ini. Nah, kita lihat untuk kursi belakang ini dilengkapi dengan 3 seat belt. Ini untuk bagian kiri, ini untuk bagian tengah, dan tadi di ujung sana ada untuk bagian kanan. Sama, jika kalian ingin merebahkan bagian kanan ini, kalian tinggal tarik tuas ini. Di sini juga ada indikator. Kita lihat tuh. Jadi ketika dia belum terkoneksi sempurna, indikatornya akan naik. Nah, lalu kita akan ulas sedikit mengenai bagian tengah dari kursi belakang ini. Nah, sekarang gimana caranya untuk merebahkan bagian tengah dari kursi belakang atau kursi tengah ini dari baris kedua. Caranya Anda tinggal tarik ini, tinggal tarik pengikat di sini, tarik ke atas. Nah, bila tarik ke atas, dia akan dengan mudah direbahkan. Kita lihat jika Anda tarik ke atas di sini, kita lihat di sini, tuh, dia akan melepaskan kunciannya. Untuk menaikkan kembali, Anda tinggal dorong ke atas kembali. Nah, untuk Mazda CX-5 ini, kursi bagian belakang atau bagian tengah ini tidak bisa dimaju mundurkan guys. Jadi sudah statik seperti ini. Kita lihat di sini tidak ada cara untuk maju mundurkan. Jadi sudah statik. Yang bisa kalian lakukan adalah hanya recline 1 kali. Walaupun recliningnya cuma 1 kali, tapi sudah cukup nyaman untuk rebahan alias tidak terlalu tegak. Dan seperti biasa, kualitas daripada jok Mazda CX-5 ini cukup empuk dan cukup enak. Jadi jika kalian duduk di sini untuk perjalanan jauh, kalian tidak akan merasakan lelah atau letih, karena kursi ini sangat menopang tubuh kita dan memberikan kenyamanan yang cukup bagus di kelasnya guys. Untuk recline kursi belakang atau kursi tengah, kalian bisa juga menggunakan tuas yang ada di sebelah kiri dan kanan. Ini kiri dan kanan yang ada di bagian bagasi.
Jadi kalau di bagian kiri itu ada 2 tuas. Ini yang paling besar, ini adalah untuk merebahkan kursi tengah bagian kiri. Ini untuk merebahkan kursi tengah bagian tengah. Dan yang di kanan ini untuk merebahkan kursi tengah bagian kanan. Kita lihat, kita tarik yang tengah guys. Tuh, dia rebah. Yang ini juga sama. Kalau kita tarik yang tengah, dia akan merebahkan yang tengah. Tuh, kita lihat. Sama juga untuk yang ini. Tuh. Nah, itu tidak rebah karena ada barang-barang yang saya letakkan di kursi bagian tengah guys. Jadi kalian juga bisa merebahkan kursi bagian tengah dengan tuas-tuas yang ada di bagian bagasi sini. Gitu guys. Nah, demikian dulu video review saya mengenai jok yang ada di Mazda CX-5, baik itu jok depan maupun jok di baris kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel video saya. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.